Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qudwati wa fariju bil qurub wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laks. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan, yaitu rasa syukur kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, serta puji kepada Zat Allah yang Maha Suci atas berkat lipat rahmat, anugerah dan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di ruangan yang insya Allah menjadi keberkahan dalam rangka acara workshop atau seminar yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Edi Puryanto MPD, dengan tema pembelajaran berkarakter, kreatif, inovatif, dan penyusunan perangkat mengajar dalam kurikulum merdeka. Semoga acara pada hari ini atau pagi ini menjadi acara yang menjadi keberkahan buat kita semuanya, buat bekal mengajar kita ke depan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, pemimpin umat Islam di seluruh dunia, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Qurrati Ayunina Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Tidak lupa kita selaku umat yang mencintai sunnah dan ajarannya, mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah selalu muliakan pembina Yayasan SIT Nurul A'raf, Ibunda Haji Ain Robiatul Adawiyah SAG SPD MPD, semoga Allah selalu muliakan. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah selalu muliakan Kepala SDIT Nurul A'raf Ibu Ikalina Kurniawati SPD, yang sama-sama kita hormati, semoga selalu Allah muliakan Kepala SMPIT Nurul A'raf Bapak Kodir ST, yang sama-sama kita hormati. Spesial khusus pemateri atau narasumber Bapak Edi Puryanto beserta rombongan dari Universitas Negeri Jakarta, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga kehadiran Bapak Ibu kesini menjadi salah satu spirit atau motivasi kami buat mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah selalu memuliakan para dewan guru, seluruh staf Yayasan SIT Nurul A'raf beserta keluarga besar Yayasan SIT Nurul A'raf. Semoga Allah selalu berikan kemudahan, Allah berkahi keluarganya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita ada kegiatan untuk menambah ilmu kita untuk ke depan dalam kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Mari kita ikuti seminar ini dengan penuh penghayatan supaya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita aktualisasikan dalam kehidupan belajar, dalam kegiatan KBM kita. Baik, saya selaku pengatur acara akan menyampaikan beberapa acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama acara pembukaan, dan yang kedua acara pembacaan ayat suci Al-Quran,
acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars SIT Nurul A'raf. Acara yang keempat yaitu acara sambutan, dan acara yang kelima yaitu acara doa, serta yang keenam ada acara inti yang kita tunggu atau acara yang kita akan laksanakan pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita melangkah ke acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada acara halangan atau apapun. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Alhamdulillah, acara yang pertama telah kita laksanakan. Mari kita melanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jainal Mutakin. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dilantunkannya ayat suci Al-Quran menjadi pahala buat beliau yang membacanya, khususnya umumnya buat kita yang mendengarkan, dan menjadikan mudah-mudahan menjadikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars Nurul A'raf. Mohon semuanya silakan berdiri sejenak, kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu nasional sekaligus lagu Mars sekolah kita.
silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah acara yang kedua, acara yang ketiga sudah kita lewati. Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu acara sambutan dari pembina Yayasan SIT Darul A'raf yang akan disampaikan oleh Ibunda Haji Ai Robiatul Adawiyah SAG SPD MPD. Mari kita dengarkan sambutan arahan atau dari beliau, kita cermati dan kita hayati dan kita dengarkan. Kepada beliau waktu dan tempat saya berikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa ya, Bapak dosen kita dari Universitas Negeri Jakarta, ya merupakan dosen putra saya juga. Mudah-mudahan nanti bertemu di pasca sarjana ya, Bapak Dr. Edi Puryanto MPD. Selamat datang Pak. Kemudian ibunda kita Bu dosen, alhamdulillah beliau juga ya sama-sama berada di tengah-tengah kita untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi saya tadi baru ke ibu, mohon maaf nama lengkap ibu karena kami belum tahu ya dari awal. Pak mana ini Erlangga ini pergi. Iya, Ibu Sintawati Rini Utami, Dr. Sintawati Rini Utami MPD. Selamat datang Ibu. Mudah-mudahan Bunda bisa menularkan ilmu kepada kami di sini ya, dalam rangka memajukan pendidikan, mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah, Bunda Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah STIT SMP Darul A'raf, yang dimuliakan oleh Allah, para yang saya cintai, para dewan guru, para asatidz, para ustadz ya, para ustadzah, para bunda-bunda. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini dalam rangka kita thalabul ilmi ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita berkah rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas diucapkan di pagi hari ini kecuali ungkapan tasyakur dengan ucapan alhamdulillah kita dapat bersama-sama di paruh kedua pembelajaran di semester 2 ini. Kita mengawali lagi dengan mengupgrade pengetahuan khususnya pedagogi kita ya. Apalagi ini sekarang spesifik kita mohon kepada Bunda dan Pak dosen untuk memberikan arahan tentang bagaimana penyusunan perangkat kurikulum merdeka yang mungkin memang belum berjalan lama ya. Kami juga berjalan baru tahun ini ya tahun kemarin masih memakai kurtilas Bunda Bapak ya. Jadi mungkin nanti sangat berharga sekali nanti ini ada pembekalan untuk terutama dalam masalah penyusunan perangkat pembelajarannya ya. Mungkin secara garis besar para bapak dan bunda sudah memahami ada perubahan, misalkan dari istilah LPP jadi modul ajar ya, silabus jadi ATP ya. Ya mungkin itu baru kulit-kulitnya aja. Nanti kita akan mempelajari secara utuh bagaimana anatomi yang sebenarnya dari perangkat pembelajaran, administrasinya khususnya dalam kurikulum merdeka ini. Siap Bunda Bapak Guru menerima ilmu baru? Ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan doa kita selalu Rabbi zidni ilman. Ya Allah beri kami ilmu, tambahan ilmu, warzuqni fahma. Ini kita nanti akan dapat ilmu yang baru. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Selanjutnya
Bapak dan Bunda ini di sini kan tergabungnya ada 2, guru SD dan guru SMP. Iya, alhamdulillah alumni UNJ ini di depan Bapak ini insya Allah dari UNJ langsung, dari pesantren ada para asatidz, para ustadz ya, dari Juanda juga PGSD, dari PGSD UT ya, Bunda-bunda ada juga yang dari latar belakangnya bukan kependidikan, misalnya dari ilmu komputer, saya dari ilmu komputer, tapi alhamdulillah bisa mengikuti. Mudah-mudahan dengan pembekalan sekarang ini terus kita bisa lebih punya tambahan ilmu lagi dalam bidang ilmu kependidikan, khususnya dalam penyusunan administrasi, karena tidak bisa dihindari namanya penyusunan administrasi itu penting, apalagi sekolah kita ingin mempertahankan akreditasi. Kita sudah dapat nilai A ya Bunda ya. Nah ini insya Allah tahun 2025 Pak kami akan kembali akreditasi ya. Pasti yang paling utama dilihat oleh para asesor, salah satunya adalah standar isi menyangkut yaitu administrasi pembelajaran ya. Ya Bapak Bunda, kita jangan apa ya cuek gitu ya, kalau bahasanya apatis terus meremehkan itu kan administrasi rumit gitu. Tidak, sebetulnya kita ambil hikmahnya aja dari penyusunan administrasi yang kita harus siapkan sebelum mengajar, pasti ada hikmah. Apalagi modul ajar atau RPP ya, di situ kan sebetulnya kalau kata bahasa orang seni artis, kalau mau main sinetron misalkan mau berakting pasti ada skripnya ya, dan mengajar pun kita ada skripnya. Oh apa saja sih yang akan kita targetkan di kelas kalau kita masuk, materi apa saja, terus asesmennya atau ujian buat anak-anak bentuknya apa. Nah ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita sebagai guru nggak punya bekal di bidang ini, bagaimana kita bisa mencapai target dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Jadi Bapak dan Bunda, insya Allah kalau sudah siap semua, saya mungkin tidak banyak memberikan sambutan karena kita akan menyimak 2 narasumber kita. Ya alhamdulillah. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat melaksanakan workshop dengan tema sekarang adalah pembelajaran berkarakter, kreatif, inovatif, dan penyusunan perangkat mengajar dalam kurikulum merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibunda Haji Ai Robiatul Adawiyah SPD SAG IPD yang telah memberikan arahan, motivasi. Semoga kita bisa laksanakan, semoga kita bisa aktualisasikan dalam kegiatan KBN kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara yang kelima yaitu doa penutup, yang dalam hal ini saya mohon berkenan kepada Bapak Ustadz Zainal untuk memimpin doa pada acara kali ini. Kepada beliau waktu depan saya persilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beberapa nanti ilmu kita bisa menerimanya dan menjaga ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa habibina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka bi sahabati rasulillahi azmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an. Allahumma yassir 'alaina wa la tu'assir 'alaina. Allahumma rabbi tawfiqna bi khairi a'malina. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzil munzalan wa rabbana la tu'akhirna munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhanaka wa izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Zainal yang telah menutup doa. Berarti acara kita ditutup dengan tadi, berarti berakhir pula acara untuk kegiatan hari ini. Namun acara inti yang akan kita tunggu-tunggu hari ini kita akan segera dimulai. Baik Bapak Ibu, kita persiapan yaitu acara workshop seminar tentang pembelajaran berkarakter kreatif, inovatif dan penyusunan perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh moderator kita yaitu Bapak Dr. Edi Puryanto MPD, narasumber serta Ibu Dr. Sintowati Rini Utami MPD. Kepada beliau berdua saya serahkan waktu sepenuhnya. Saya atas nama pengatur acara, sebelum saya tutup, kita akan adakan foto bersama dulu dengan para narasumber. Mohon Bapak Ibu nanti kita minta waktu sejenak untuk berfoto. Namun saya tutup dulu acara pada pagi hari ini. Atas nama pengatur acara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada dalam penyampaian tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilman wa rizqni fahma, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pembina Yayasan Ibu Hajah Airobiah Adawiyah SAG SPD MPD, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Wah SDIT Nurul Araf, Ibu Ika Lina Kurniawati SPD, pembawa acara. Terima kasih sudah mempersilahkan saya dan Ibunda Dr. Sintowati untuk bersama-sama mengadakan acara pelatihan guru-guru berkaitan dengan pembelajaran berkarakter, kreatif, inovatif, dan penyusunan perangkat ajar. Para dewan guru yang insya Allah tetap semangat dan mudah-mudahan tambah berkah ya, tambah rezekinya, tambah gajinya. Baik, nah ini kan awal tahun ya, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, izin saya duduk dan berdiri nanti yang mondar-mandir karena ini workshop, jadi izinkan kami bukan sekedar duduk, tapi nanti mungkin berdiri dan ada di tengah Bapak Ibu. Terus berikutnya izin pula saya mengajak Ibunda Dr. Sintowati Rini Utami. Ini beliau adalah guru saya waktu saya S1 dan sekarang menjadi mitra saya ya. Kelihatan kan? Saya muda, beliau sudah ini kan senior saya kan gitu. Walaupun udah sama-sama tua. Udah saya rambut saya juga sudah banyak ubannya. Ini loh sebenarnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kertasnya udah ya? Sudah ya? Mau kasih soal yang susah apa yang mudah? Yang susah. Jadi
Kurikulum Merdeka itu identik dengan tes awal ya, yang ketika kita melakukan pembelajaran. Jadi saya ceritanya mensimulasikan tes awal atau diagnostik. Mau kasih soal yang mudah atau yang sulit? Yang sulit. Nah, kalau yang sulit yang ini aja. Nah, silakan dikerjakan. Siapkan satu kertas sudah ya. Ikuti instruksi saya. Gambarlah apapun. Jadi nanti Bapak Ibu menggambar sesuatu. Harus jadi sesuatu. Bentuknya satu, tapi modalnya ada 4. Jadi silakan yang modalnya saya kasih. 1, gambarlah 4 buah persegi 4 kecil. Ya, ini modalnya. Gambar 1 persegi panjang besar. Kemudian gambarlah 1 segitiga sama kaki. Terakhir gambarlah 2 buah tabung. Terus nanti kira-kira gambar ibu bapak dengan gambar saya sama enggak? Dah, ya silakan mulai. Waktunya hanya 3 menit. Dibuat sketsa saja, bukan gambar. Yang besar, kertasnya itu lebar, jadi semua 1 lembar itu dibuat biar kelihatan gambarnya dari jauh. Jadi gambar apa? Sudah 1 menit, jadi kira kurang 2 menit lagi. Sudah? Loh, lama. 1 menit lagi, nggak usah bagus-bagus, sketch saja. Yang penting ada modalnya itu kelihatan. Sudah? Nah, ini dia. Namanya siapa? Anak, Bu Ana sini. Sini, kepala di bawah sini. Ini gambar dari Bu Ana. Ya, Bu Ana jadi gambar apa ini? Jadi sekolah. Ya. Empat persegi 4 jadi apa? Jendela sama pintu. Ya. Oke, terus gambar 1 persegi panjang besar. jadi apa? Jadi gedung atau temboknya, dinding ya. Terus Kemudian gambar 1 segitiga sama jadi atapnya. Terus terakhir 2 buah tabung jadi tiangnya. Terima kasih. Bisa kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya hebat, Anda hebat, semua hebat. Ulang. Tepuk hebat. saya hebat, Anda hebat, Semua hebat. Nah, kira-kira gambar Pak Edi apa ya? Ini dia. Ya,
Berdasarkan satu instruksi yang sama, mengapa banyak gambar? Beda-beda nggak? Beda. Mengapa demikian? Karena permintaan dan instruksinya kurang jelas. Sengaja saya buat kurang jelas. Nah, ini saya analogikan saat Bapak Ibu mengajar. Ketika instruksinya tidak jelas, hasil pembelajarannya juga akhirnya beragam, itu menandakan persepsi anak kita beragam, berbeda-beda ya. Maka agar persepsi anak nanti maunya kita sama, hasilnya mencapai tujuan, maka perlu instruksi-instruksi yang jelas. Maka hari ini kita akan buat perangkat ajar, ya. Karena di situ di perangkat ajar itulah senjata kita saat Bapak Ibu mengajar. Sudah dibuat perangkat ajarnya? Belum. Yang kemarin semester kemarin sudah ada perangkat ajarnya? Sudah. Mestinya sudah. Dari modul dari Erlangga tinggal copy paste, ya kan? Tinggal copy paste udah lengkap. Ada buku paketnya, ada ATP-nya, ada modul ajarnya. Makanya ATP, Bapak Ibu harus melakukan ATP. Apa? ATP. Amati, tiru, poles-poles. Nah, gitu kan? Mestinya ada di print begitu. Mestinya gitu. Baik, Bapak Ibu. Nah sekarang lebih serius lagi. Tadi apa ice breaking, tapi sebenarnya sudah mulai menguji tes awal. Nah sekarang tes awal yang kedua. Ini langsung ke materi. Nah silakan Bapak Ibu buat lingkaran. Ini 5 menit baru selesai. Perangkat ajar itu kan kertas kosong ya. Sebaliknya. Buka pakai yang sebaliknya. Ini digunakan semua. Tulis di tengah, tulis perangkat ajar. Tulis perangkat ajar. Pak, dibalik aja Pak. Yang kosong aja Pak. Yang kosong. Nah, sudah terpaksa. Kalau ada lagi. Tulis perangkat ajar di tengah, dibuat lingkaran. Terus tarik garis ke atas. Modul ajar. Tulis ke atas modul ajar. Nah, itu ada kotak-kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modalnya 7. Berarti 7 hal, 7 komponen juga boleh, 7 karakteristik juga boleh, atau apapun yang berkaitan dengan modul ajar. Silakan ditulis, waktunya 2 menit. Agak cepat ya. Nggak harus rapi Bapak Ibu, yang penting poin-poin apa saja yang ada di modul ajar. Kalau nggak salah tadi informasinya guru kelas 1 dan kelas 2 sama kelas 4, 5 ya sudah murmur ya. Nah berarti sudah paham. Yang SMP sudah kelas 7 apa kelas 8? SMP kelas 7 saja. Oke, berarti sudah paham tentang modul ajar. Dan silakan diisi, ditulis. Nanti beberapa orang atau 1-2 orang tampil ke depan untuk menjelaskan. Pak, pakai kurikulumnya mana? SMP ada pakai kurikulumnya? Mana? Oh, pakai kurikulum dan siap-siap jelasin SMP. Yang SD pakai kurikulum?
Mana? Ah, ini harus jelasin. Ini mesti udah jual kepala ini. Ya, 1 menit lagi mengisi kotak-kotak itu minimal 7 lah ya. Ini nanti saya sampai jam 11 ya. Kemudian setelah jam 11 lewat dikit lah nanti disimpan ya. Kita sampai jam 3 kan? Hah? Jam 4? Hah? Oh, mulai jam berapa? Biasanya? Oh, zuhur. Ya, berarti kan cepat ikan gabus ya? Semakin cepat semakin bagus. Hah? Jam 12. Ya udah, silaturahmi. Yang penting silaturahminya aja. Ya, tetap saja. Karena kita bisa. Sudah? Oke, diisi 2 menit lagi ke bawah. Setelah modul ajar ada beberapa hal, perangkat ajar ATP. ATP ada 4. Silakan 1 menit diisi. 1 menit ya. Berkaitan dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Sudah? Sekarang yang terakhir, asesmen. Ada 3. Ayo, silahkan diisi minimal 3. Pokoknya berkaitan dengan asesmen. Jadi seorang guru pertama yang harus dilakukan ketika ada pokok bahasan baru, mestinya melakukan diagnostik. Diagnostiknya macam-macam. Ini salah satu diagnostiknya berupa diagnostik kognitif, ya, untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa tinggi pemahaman dari siswa. Kalau kebetulan kayak di menapar ya berarti sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan materi yang akan diberikan. Dah, waktunya habis. Dibikin kotaknya yang kelamaan. Mana wakil SD dulu atau wakil SMP dulu? SMP dulu. Udah Bu, diisi Bu. Nah, Bu dulu. Wah, ada guru penggerak di sini. Guru penggerak. Belum. Guru penggerak belum. Guru penggerak promosinya bagus itu Bapak Ibu. Ya, jadi kepala sekolah, kalau di negeri jadi pengawas sekolah, terus bisa natar kemana-mana, jadi laki ilmunya. Ya. Nah, yang sedang ikut PPG ada? Yang ikut PPG? Belum ada pengumuman. Oh, belum ada pengumuman. Tapi sudah dipanggil? Sudah tes. Oh, tes. Oh, berarti nanti masuk ke kuota 2024 ya.
Yang kemarin lulus ada? Mana? Yang kemarin lulus belum juga? Ya silakan yang membaca. Ya, yang muda mau maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada beberapa poin terkait dengan modul ajar yang sudah saya catat. Ini diambil dari aspek-aspek yang berada dalam modul ajar. Yang pertama ada capaian pembelajaran, kemudian ada alokasi waktu, kemudian ada pelaksanaan, ada asesmen, ada judul modul ajarnya, kemudian ada review dan pengayaan. Yang satu lagi bingung kan? Kemudian ada ATP, ATP yang berkaitan dengan ATP ada lingkup materi, cabang materi, tujuan pembelajaran dan pelaksanaan. Sedangkan untuk asesmen kita ada tes, pengayaan dan remedial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kita beli tepuk salut, 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 salut. Ya. Mana lagi yang mau jelasin? Hah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sih kalau ada salah mau dikoreksi ya. Untuk pendapat saya dari dalam modul ajar itu terdapat beberapa poin, di antara yang pertama kegiatan pendahuluan, terus terdiri dari judul modul ajar, alokasi waktu, terus nama lembaga, terus kegiatan pendahuluan, berikutnya acara inti, berikutnya materi pembelajaran, berikutnya evaluasi, dan berikutnya kegiatan penutup. Untuk untuk ATP-nya yaitu alur tujuan pembelajaran, yaitu siswa lebih aktif, yang kedua siswa lebih kritis, yang ketiga siswa lebih kreatif, dan yang keempat siswa lebih inovatif. Untuk asesmennya yaitu tes tulis, lisan, dan proyek. Terima kasih. Kasih tepuk keren, tepuk keren, keren. Ya, kalau mau pede kita sering ketawa ya. Baik, jawaban nih modul ajar. Kalau yang mau minimalis itu mata pelajaran ini namanya identitas. Sini nih, ini identitas ya. Kemudian kalau mau isinya 3, tujuan, langkah-langkah, asesmen. Jadi 3, tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Berarti sama dong dengan kurikulum K13. Sama kalau namanya RPP. Kalau RPP dulu kan ada RPP 1 lembar. Ini sudah 2 hari. RPP 1 lembar isinya sama ini. Tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Cuma kasih namanya beda. Tujuan, langkah-langkah, asesmen. Asesmen ada 3. Diagnostik, formatif, dan summatif. Tapi kalau Bapak Ibu mau lengkap, ini nama-namanya. Harus ingat ini, nanti dites lagi. Ya, ini dikumpulkan nggak? Kalau dikumpulkan nilainya berapa? Modul ajar. Nah, coba lihat ya. Ada 3 komponen. Ada tiga ya komponen utamanya. Informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum namanya identitas, tadi yang disebut itu namanya identitas.
nama sekolah, nama penulisnya, JP-nya, materinya, itu namanya identitas. 2 kompetensi awal, 3 profil pelajar Pancasila, 4 sarana dan prasarana, di dalamnya ada media, ada sumber belajar. Berikutnya ada target peserta didik. Target peserta didik adalah sasar didiknya, pesertanya. Kan ada anak-anak titipan inklusi, ya kan, biasanya. Kan kalau anak itu memang mau modul ajar ini untuk siapa? Kelas reguler, kelas inklusi, atau misalnya kita buat pemetaan tadi melalui diagnostik. Ada kelas kan, ada anak yang kelas, ada kelompok rendah yang nilainya jelek, kelompok sedang, kelompok tinggi. Maka di target peserta didiknya akan kelihatan untuk 3 level. Level rendah, sedang, dan tinggi. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nanti kita melakukan dengan treatment, ya, dengan perlakuan namanya pembelajaran berbasis diferensiasi. Tapi kita harus melakukan tes awal dulu. Terus model pembelajaran yang digunakan, Bapak Ibu harus mulai kenal dengan model-model yang menggunakan pendekatan kurikulum merdeka. Apa saja nanti kita kupas ya dalam waktu kita perkenalkan nama model. Terus itu di informasi umum. Sekarang komponen inti tujuan pembelajaran ini buatan kita. Walaupun ada dari Erlangga, tujuan pembelajaran dari Erlangga itu banyak. Kita pilih. Jangan satu pokok bahasan tujuan pembelajarannya terlalu banyak. Ya, idealnya berapa Pak? Idealnya, ya, satu tujuan bisa mencakup beberapa lingkup materi. Tadi disebut ya Mas, ada lingkup materi ya. Jadi tujuan pembelajaran ada beberapa lingkup materi. Karena ini tujuannya bukan tujuan khusus, tapi tujuan umum. Terus asesmen, tadi ada 3 ya. Ada 3. Dibuat tuh 3-3-nya. Diagnostik, formatif, sumatif. Nah, yang perlu Bapak Ibu harus dibuka pola pikirnya, nama-nama nama-nama asesmennya itu harus familiar. Tes awal atau diagnostik, formatif itu yang ada di LKPD, di LKS. Ada LKS di sini? Ada latihan-latihan yang di buku paket, ada nggak? Ah, itu formatif itu namanya. Terus sumatif, kalau sumatif buatan sendiri yang dibuat oleh Bapak Ibu dengan fungsi untuk pengambilan nilai, yang nilai tersebut akan jadi laporan untuk sekolah dan laporan untuk orang tua, termasuk evaluasi pada peserta didiknya. Jadi nilai-nilai yang terkumpul itu adalah nilai sumatif. Sumatif kapan dilakukan? Setiap pokok bahasannya selesai, mungkin ada 1-2 TP selesai, sumatif. Jadi sumatif itu bisa kapan saja dilakukan. Mungkin setengah bulan sumatif, setengah bulan lagi sumatif lagi, sampai nanti 3 bulan atau 2 bulan setengah ada pekan sumatif awal tengah semester. Nah, pekan sumatif tengah semester bukan mengetes semua TP, tapi TP yang belum diteskan. Karena tadi setengah bulan udah ada yang mau diteskan, silakan ambil nilai. Karena setiap TP wajib ada nilainya. Terus nanti ada lagi pekan sumatif akhir semester. Ya berarti di TP di lingkup materi mana yang belum diteskan. Jangan kasih tahu ke muridnya, anak-anak nanti kamu belajar lagi dari awal semester sampai akhir semester.
namanya zolim. Nilai sudah ada tapi dites ulang, dites lagi. Jadi yang dites soal-soal yang belum, ya atau materi yang belum. Nah, jadi tugas Bapak Ibu bikin modul aja, otomatis bikin asesmen langsung di situ. Jadi nggak boleh bikin modul aja, asesmennya nanti. Jadi modul aja sekaligus di situnya ada asesmennya. Pemahaman bermakna berarti ini pemahaman-pemahaman yang bisa diambil untuk konteks kehidupan mereka, bisa dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Berikutnya pertanyaan pemantik dilakukan pas pendahuluan yang dekat dengan mereka sesuai konteksnya. Terus kegiatan pembelajaran ada 3 tadi ya, ada awal, inti, dan penutup. Refleksi mustra didik dilakukan pas saat penutupan, penutup pelajaran. Kalau refleksi pendidik hanya pada dirinya sendiri. Sudah selesaikah atau sudah tuntaskah anak-anak apa yang perlu diperbaiki nanti ketika mengajar selanjutnya. Tampilannya peserta didik. Nah, pengayaan remedial itu untuk jaga-jaga kalau ada anak yang gagal atau yang mau dikasih pengayaan. Terus bahan bacaan, Bapak Ibu mungkin mengambil dari bukan kitab suci. Ya, jadi buku paket yang Bapak Ibu dapatkan dari mana-mana itu silakan diurut kembali. Ada istilah baru namanya feeding, dibuat tata jenjang ulang, ya, dibuat ditata sesuai perjenjangan. Bagaimana menata materinya dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi boleh Bapak Ibu, yang tidak harus urut mulai dari halaman 1, 2, 3, 4 urut kacang gitu, nggak perlu begitu. Kalau mau diloncat-loncat silakan. Yang penting dasarnya kita di feeding, dibuat tata jenjang. Terus glosarium daftar pustaka. Kalau lengkap ini, kalau nggak lengkap boleh kurang. Tapi jangan lupa utamanya adalah yang ini. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada asesmen. 3 ini jangan ditinggal. Kalau mau ditambahin media bagus, ditambahin peserta didik bagus, pertanyaan pemantik silahkan. Tapi minimal ini, ya. Tapi kalau mau lengkap, kalau sekolah-sekolah penggerak yang biasa pengen dimasuki, mereka dipaksa karena ada dana stimulus dari pemerintah. Sekolah penggerak itu 150 juta, sekolahnya dikasih, dan dia siap mengimbaskan, ya, workshop-workshopnya ini diimbaskan ke sekolah lain, makanya dikasih dana stimulus. Dan itu sekolah-sekolahnya yang mengajukan proposal. Justru banyak dari sekolah-sekolah swasta yang menjadi sekolah-sekolah penggerak. Makanya PD kemarin keliling ke Lampung dalam rangka mengantar guru-guru sekolah, guru-guru yang di sekolah. Ada istilah namanya komite pembelajaran. Dan materinya biasanya sampai 5 hari. 5 hari dengan bobot 40 jam untuk kurikulum, ada modul A. Kalau pembuatan pokoknya banyak. Mulai paradigma baru, bedah CP, nyusun APP, nyusun modul ajar, nyusun asesmen, nyusun modul ajar P5. Jadi semuanya itu sampai 5 hari. Baik Bapak Ibu, jadi komponen modul ajar sudah selesai ya. Sekarang yang ATP ya. Nah, ATP langsung saja. ATP langsung praktek aja. Tapi sebelumnya tadi melakukan
yang namanya diagnostik ya. Terus yang kedua Bapak Ibu harus ice breaking udah tadi ya, langsung ya. Ice breaking, motivasi itu jatuhnya ketika Bapak Ibu mengajar. Kemudian pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu susun. Kalau Pak Edi ya buat pertanyaan pemantiknya yang relevan dengan pelatihan. Pertanyaan pemantiknya ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang pertanyaan pemantiknya satu aja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir dari pengalaman mengajar, manakah yang lebih sering terjadi, menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada dalam kurikulum? Jelaskan. Ini pertanyaan pemantiknya. Nah sekarang saatnya ibu-ibu. Ayo. Pilih itu. Jangan malu. Ayo, pilih aja. Isi. Menyelesaikan materi yang ada. Alasannya. Masih pikir alasannya? Nah, waktu itu pakai kurikulum itu. Kalau menurut saya untuk materi itu yang terpikir dalam benak saya itu sebenarnya dari tujuan pembelajarannya, bukan materinya. Karena kalau kita mengajar materi itu tidak semua siswa itu bisa menangkap dari tujuan pembelajaran materi-materi yang di belakangnya, atau bisa jadi yang di depan dari tujuan pembelajaran kita itu belum nyampe tapi sudah ke materi istilahnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih lebih baik ke tujuan pembelajaran. Ya, bagus ya, nilainya 100. Jadi yang harus segera Bapak Ibu pikirkan adalah bukan menghabiskan materi atau menyelesaikan materi, tapi apakah pembelajarannya itu mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Nah, kalau begitu Pak Edi akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini dia. Di akhir sesi nanti Bapak Ibu bisa memahami perangkat ajar kurikulum Merdeka. Yang kedua, bisa menyusun dan mengembangkan perangkat ajar. Ini bagiannya pesanan dari kepala sekolah. Bapak Ibu harus bisa menyusun dan mengembangkan. Nah, ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar, ada beberapa langkah tuh: membuka, menyapa, motivasi, terus SDK, diagnostik boleh di awal banget, boleh Bapak Ibu lakukan diagnostik. Bahkan diagnostik boleh dilakukan hari H1 atau H2 boleh, karena untuk mengetahui pemahaman siswa di awal ya. Itu. Terus apalagi tadi? Pertanyaan pemantik. Kalau pertanyaan pemantik itu namanya, kalau dalam konteks pembelajaran, membuka pelajaran, namanya apersepsi. Ya, baik. Nah, baru apersepsi yang lain, misalnya ini. Pilih A atau pilih B? Ada gambar 2. Bapak Ibu saat mengajar, pilih A atau pilih B? A atau B?
Kalau kurikulum merdeka yang harus dipilih yang mana? B. Mestinya B. Karena di dalam kurikulum merdeka ada namanya model atau pendekatan bauran. Apa itu bauran? Pendekatan yang memanfaatkan teknologi. Ada multimedia dan multimodal. Tuh ya, sampai rapotnya saja harus dirapot. Oke. Pertanyaan berikutnya, pematik yang berikutnya atau persepsi yang berikutnya. A. B. Pilih A atau pilih B? B. Gambar yang mana ibu pilih? B. B. Kurikulum merdeka? B. Ayo alasannya. A. B. Alasannya. Dari gambar yang ada itu A itu kan gurunya pakai baju putih, Pak ya. Terus interaktif dia mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Mungkin pertanyaannya siapa yang bisa jawab gitu. Saya gitu. Jadi interaktif, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Masya Allah. Kemenyangan dari Pak. Baik. Kurikulum merdeka bukan di A. Jawab betul Pak. Mengapa? Itu dari gambar tersebut walaupun ada aktif, tapi gurunya masih dominan di depan. Jadi saat mengajar sebaiknya berkeliling mendampingi murid, karena yang belajar adalah murid siswa. Kemudian Bapak Ibu sebagai pendamping, sebagai pembimbing dalam belajar. Belajarnya secara kolaboratif. Jadi sering-sering diskusi dan anak-anak didampingi, dibimbing. Bukan klasikal. Apalagi nanti kalau diferensiasi akan ada perlakuan-perlakuan khusus. Ada anak yang berkebutuhan khusus, ada anak yang kemampuannya rendah. Itu harus ada pendampingan khusus. Kalau istilah di pembelajaran ini namanya diintervensi istilahnya. Ya, kasih penanganan khusus. Baik. Nah, Pak Edi akan masuk di sini. Bapak Ibu, kurikulum yang sejati itu bukan yang dibuat oleh kementerian yang menghabiskan uang miliaran. Kurikulum sejati dalam konsep yang benar sebenarnya cuma 3. Yang ini nih. Kalau ini kan teorinya. Kalau di beberapa negara kurikulum sejati, kurikulum yang hidup itu ini nih. Ada tujuan pembelajarannya. Yang di dalamnya pasti ada konten atau lingkup materi. Yang kedua ada panduan pedagoginya. Ini semuanya sudah belajar tentang pedagogi kan, metode-metode strategi mengajar, ya kan, model-model, pendekatan, teknik mengajar. Nah ini ilmu ini nih, pedagogi ini harusnya tahu. Ya, yang berikutnya panduan asesmen. Alat-alat evaluasi apa saja sih yang harus kita buat? Kalau 3 hal ini Bapak Ibu sudah bisa, itu artinya Bapak Ibu sedang melakukan atau sedang menerapkan kurikulum sejati. Karena kurikulum apapun bagusnya itu dari pemerintah, ujung tombaknya kan guru, ya kan? Mereka yang bikin proyek, kita yang susah. Yuk, kita pelototin. Kurikulum K13 Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sebentar lagi tinggal, ada begini. Di kurikulum merdeka ada istilah keseragaman. Maka di kurikulum merdeka ada keberagaman. Maka saya sampaikan selamat datang keberagaman, selamat tinggal keseragaman.
keseragaman yang misalnya di kurikulum Merdeka ada pembelajaran tematik. SD kan ada tematik tuh ya. Nah, kita balikan ke kurikulum yang berbasis mapel-mapel. Terus pembelajaran apa lagi? Ya, izin Bapak Ibu, kita duduk ya. Integratif, aktif, kooperatif, kolaboratif, kontekstual, konstruktivistik. Ini sudah pernah di K13. Beberapa istilah ini dipakai juga di kurikulum Merdeka. Pembelajaran saintifik, jadi seolah-olah semuanya harus pakai ilmiah, pakai langkah-langkah saintifik 5M dulu. Sekarang udah kembalikan lagi. Silakan guru mau pakai model metode apa silakan. Yang penting berbasis siswa aktif. Terus model-modelnya ada inquiry, ada discovery, ada project based learning, ada problem based learning, ada STEM, ada CBL, cashless learning, pembelajaran berbasis kasus, ada CLIL, pedagoga, genre ya. Terus ada pendidikan berbasis karakter, ada literasi, ada abad 21, ada TPACK yang berbasis teknologi. Itu sudah diawali di kurikulum K13. Pak, boleh nggak dipakai lagi? Boleh, silakan. Yang cocok dengan tujuan pembelajarannya, yang cocok dengan pokok bahasanya. Tetapi di kurikulum Merdeka ada hal-hal baru. Nah ini dia. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pembelajaran kurikulum Merdeka kita awali dengan dari Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya ingin mengajarkan siswa dengan penuh kemerdekaan. Melakukan siswa kita sebagai manusia. Istilahnya memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Nah, di situ maka ketika Bapak Ibu masuk, kenali kebutuhan siswanya, kenali karakteristik siswanya. Masuk, Bapak-bapak assalamualaikum, tidak boleh langsung ajar. Kita kenali, walaupun rambutnya sama hitam, ya enggak, tetapi kan otaknya beda-beda. Berbagai macam perbedaan saya data di sini Bapak Ibu. Jadi siswa ternyata walaupun mungkin 30 orang, perbedaannya banyak. Nah ini perbedaannya. Gaya belajarnya, tingkat kognitifnya, multi kecerdasannya, bakat minatnya, tipe kepribadiannya, fisiknya beda, pembulian anak-anak itu kan salah satunya kan ada anak, maaf ya, mungkin terlalu ringkih badannya sehingga temannya suka bully gitu. Anak bocah cilik umurnya udah kelas 6 SD gitu kan, ada yang cilik bocil itu kadang jadi pembulian oleh teman-teman. Terus ada sara, ada tingkat ekonominya, ada tingkat sosial orang tuanya, ada ya keadaan emosional siswanya. Jadi kita masuk ke kelas, kenali mereka, apalagi guru kelas ini ya, otomatis 1 bulan aja udah mulai kenal siapa dia, ya enggak? Ya karena itu lagi. Kalau guru mapel kan, aduh, nilainya ketukar. Guru mapel, guru olahraga, Nilai ketukar. hafal berapa Pak? Kalau guru mapel Nilainya ketukar nilainya. 12 kelas biasanya. Karena kalau di sertifikasi itu harus 24 jam. Guru olahraga sekelas 2 jam. Ya kan? Ya. 2 jam kali 12 24 jam. Kalau satu kelas itu ada 30 kali 12 berapa? 360. Kenal murid nggak? Enggak. Tapi kalau guru kelas 30 orang, itu lagi seminggu 5 hari. Pasti sebulan itu udah kenal siapa dia. Maka cocok sekali
kita menganalisis kebutuhan siswanya apa, karakteristik peserta didiknya apa. Nah, sehingga ketika kita sudah kenal di siapa mereka, ya kan, kebutuhannya apa, karakteristiknya apa, sering-sering lakukan diagnostik. Kan diagnostik tidak harus kognitif, diagnostik non kognitifnya banyak. Tipe gaya belajarnya beda, tipe bakat minatnya beda, kepribadian penting. Bapak Ibu pernah tes kepribadian? Saya udah pernah. Ternyata kepribadian saya ganda. Saya ganda. Kan ada 4 kepribadian. Yang ekstrovert itu ada 2. Ekstrovert ada 2 apa? Ekstrovert itu ada sanguinis dan koleris. Yang introvert ada melankolis dan flegmatis. Saya isi, ternyata saya koleris dan melankolis. Koleris itu orang yang penuh tantangan. Jadi kalau bapak ibu ketemu anak, yang anaknya itu ya berani, tahan batin, dibully sama teman-temannya nggak apa-apa. Itu karena punya karakter kuat. Yang melankolis itu pekerjaannya sempurna. Sempurna Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu biasanya kalau ngaca paling lama, karena harus dicocok-cocokin dari ujung kaki ke ujung rambut. Nah, itu salah satu ciri khas dari melankolis, sempurna. Untuk anak-anak, kalau dia mengerjakan tugasnya sempurna, nggak ada cacat, semuanya pengen bagus. Nah, mungkin karena kesempurnaannya itu dan akhirnya berujung dengan apresiasi, anak melankolis kemudian kamu mah jelek ini, itu 3 hari 3 malam itu dipikirin oleh ibu. Anaknya agak tersinggungan karena inginnya perfect, begitu dibanting tersinggung. Nah, itu kan Bapak Ibu harus kenal dengan tipe-tipe itu. Yang pragmatis lucu lagi, kalau bisa besok, kenapa sekarang? Sama ini. Oh, gurunya salah. Dikasih tugas hari ini, kumpulin besok, kumpulin minggu depan. Begitu ibu tanya, mana tugasmu? Belum Bu Guru. Nah, itu jangan-jangan memang karakter tipenya tipe bukan. Kalau Bapak Ibu melakukan pengelompokan, satu kelompok isinya flegmatis, satunya yang melankolis, apa yang terjadi? Yang satu tugasnya selesai bagus, yang satu kelompok nggak dikerjakan, nggak selesai. Maka kalau Bapak Ibu bisa mulai masuk ke kepribadian tadi, itu akan membantu. Oh, kalau begitu itu anak yang rajin tuh, yang tugasnya bagus, campur sama yang kurang rajin, sama yang malas, sehingga keangkat. Jadi gunanya begitu Bapak Ibu. Kalau kenal ini, ya kenal dengan tipe-tipe kepribadian, atau ya pokoknya minat bakatnya, pokoknya sering-sering melakukan diagnostik walaupun tidak kognitifnya, sehingga kenal betul siapa dia. Nah, untuk bisa melakukan pelayanan pembelajaran yang merdeka, ini Bapak Ibu, pembelajarannya disebut diferensiasi. Ini kan barang baru ya, udah mencoba kan? Pembelajaran berbasis KSE, kompetensi sosial emosional. Pembelajaran berbasis STAR, menempatkan anak pada level yang sebenarnya. Berikutnya multikultural, berikutnya Bauda yang IT, yang pembelajaran berbasis. Kok dia? Ada mau nanya? Silakan. Besok mengenai melankolis Pak. Lebih tertarik. Sama ya? Ya. Ya tipe yang anak perfect. Ya, kalau Bapak punya istri perfect,
puji Pak, jangan dibanting. Iya. Puji-puji yang tinggi Pak. Kalau puji-puji yang tinggi langsung mati dia Pak. Langsung mati. Iya. Lepek-lepek Pak. Iya. Jangan pernah dibanting Pak. Kalau banting merundungnya itu lama. Iya. Ya. Kalau istri saya kemarin dites ternyata pragmatis. Istri saya pragmatis kok. Makanya santai orangnya, nggak punya target apa-apa, damai. Dimarahin suami, diam aja gitu. Sebenarnya gitu. Pragmatis itu. Cuma kurang kreatif kalau pragmatis. Itu kurang kreatif. Orang-orang yang pragmatis cenderung ke zona nyaman. Walaupun ada apa adanya, ya terima aja. Ya. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu kalau dapat suami yang pragmatis, aduh, kayak harus tarik gitu kan. Harus banyak nariknya ibu-ibu ya. Baik itu yang mana? Semuanya baik Pak. Yang paling simpel istilahnya di atas yang lain. Tergantung kebutuhan. Kalau guru, kalau pakai tes kepribadian, guru itu harus ada toleransinya dan paling nggak 3. Guru yang sanguinis, guru yang periak, suka nyanyi, sama belanja, ya kan, senyumnya murah meriah, gitu kan? Iya itu. Humoris, iya itu sanguinis. Orangnya supel, guru harus seperti itu kan? Nah, terus yang koleris masih contoh, dia bisa memimpin sebuah kegiatan dan lain-lain, itu butuh Pak. Nah, yang sanguinis, yang ekstrovert itu saya pikir seorang guru harus kuat di dua-duanya. Nah, yang melankolis, guru juga harus sedikit pelan. Karena melankolis itu salah satu yang bagus adalah kita teposelirannya tinggi. Teposeliran tahu nggak ya? Tenggang rasa. Tenggang rasanya tinggi orang-orang melankolis. Karena dia perasa, dia suka iba, simpati, empati. Nah, yang pragmatis yang damai. Ya, guru juga bagus. Nah, kalau guru semuanya koleris, tarung terus. Ya, harus ada yang pragmatis dong. Yang damai, yang dukung dari belakang aja. Jadi kebutuhan Pak. Kalau yang perusahaan butuhnya sekretaris, maka kita terima yang melankolis. Kalau sekretaris, pembukuan, betul. Tapi kalau direktur, ya kita butuh yang koleris. Jadi sesuai kebutuhan, ya. Dan semuanya bagus. Walaupun dalam dunia ini begitu dites, ternyata 50% itu diisi oleh yang koleris itu cuma 10%. Koleris banyak nanti berantem terus, ya. Makanya kalau keluarga, mohon maaf suami istri suka berantem terus, jangan-jangan tipenya kuat, dua-duanya kuat. Dua-duanya kuat Pak. Ya kamu ngalah, gitu ya. Koleris. Oh jadi kemana-mana ini. Nah, hanya belajar aja. Kalau saya punya dulu, karena saya itu punya perangkat itu, jadi ada alatnya 40 soal saya isi. Pas saya sekolah bisnis, waktu itu suami istri dan saya terus dikasih perangkat itu, dan saya bayarnya itu agak bayar itu 5,5 juta bulan. Ya, dengan salah satu trainer yang ada di Bekasi. Jadi saya ikuti 2 hari full dari jam 3:30 sampai jam 5 sore. Bayarnya lumayan, dikasih beberapa aplikasi. Salah satunya ternyata itu bagus juga untuk pendidikan. Cukup ya? Baik. 11 menit. Nah, terus saya masuk aja ya yang lebih inti lagi. Ini regulasinya Bapak Ibu jangan sampai lupa ya. Ini regulasi penting. Jadi ibarat kata kita mau mengajar itu harus punya pegangan. Pegangan itu jangan sampai tidak tahu. Nanti Bapak Ibu akan tersesat ke jalan yang benar. Kenapa tersesat ke jalan yang benar?
Ya tersesatnya itu ngajar proses pembelajarannya, tetapi benarnya nanti di rapotnya. Seolah-olah nanti begitu rapot, bu guru, bapak ibu wali murid, ini rapotnya udah beda loh, ini udah kurmer tuh nilainya. Secara administrasi mungkin benar, ya kan? Karena rapot itu kan kita nyontek dari beberapa tempat. Jadi kalau bapak ibu ini sudah daftar kan? IKM mandiri kan? Mandiri apa? IKM-nya apa? IKM mandiri belajar, berubah. Gak kenal? Kan waktu mulai praktek kurikulum merdeka, itu sekolah membuat KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Belajar, IKM mandiri belajar, itu artinya sekolah baru mempraktekkan proses pembelajarannya merdeka, tetapi administrasinya masih K13, masih KIKD. Mandiri yang terakhir, mandiri berbagi, itu untuk sekolah-sekolah penggerak atau sekolah-sekolah bagus yang siap dia berbagi kepada imbasnya, mengimbaskannya, ya. Ada sekolah-sekolah lain. Biasanya sekolah sudah dalam taraf itu, pilih. Kalau bapak ibu sekolah reguler ya mandiri berubah. Nah, ini maksud saya bapak ibu harus kenal jika nanti tidak tersesat. Nanti saya kirimkan deh, ya, ini dibaca. Ini Kemendikbud ini yang ini tentang pedoman penerapan kurikulum seperti apa sih cara ngajarnya, ada bukunya, ada panduan. Terus mulai dari mana? Ya 2 lah, 3. Terus 9, itu penting banget tuh. Ada berapa halaman ini? 1822. Tapi diambil yang guru SD, SD aja. Yang SMP aja. Di sini semuanya lengkap. Terus yang nomor 09 tentang project ya, Bapak Ibu gini. Yang keliru. Project profil pelajar Pancasila itu kurikulumnya beda. Kurikulum yang apel itu di BSKP 033. Kalau project ada di 009. Otomatis CP dan tujuan pembelajarannya beda. Kalau guru mapel yang ngajarin mapel, projectnya hanya titipan dikembangkan nilai-nilainya. Tidak ada nilai dalam mapel. Ini project. Begitu. Project Pancasila yang pakai BSKP 009 itu yang ngajar siapa? Yang ngajar kelas. Yang enggak dong. Di kelas 1 ada berapa? 1. Kelas 1 mana? 1. Oh 1 doang. Oh kan dari tanya macam-macam kan? Jangan takut. 1, 2, 3, 4. Guru agamanya mana? Guru agama kelas 1. 4. Kelas 1. Pendampingnya mana? Tuh. Itu 1, 2, 6. Pendamping ngajar apa? Pendamping aja. Pendamping aja. Bukan apa? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Arab. Pancasila. Olahraga. Olahraga kelas 1. Kelas 1. Pendamping juga. Nah, guru kelas 1 itu harus duduk bersama membuat modul project. Guru kelas 2 sama, guru kelas 4, 5 sama, duduk bareng menyusun satu project. Namanya modul project atau modul P5. Kapan dilakukan? Pilih 1 semester kan sekali kalau SD.
Satu semester 1 kali, semester kedua 1 kali. Begitu praktek P5, papanya libur. Papanya libur Bapak Ibu. Oh, alhamdulillah. Kan guru kelas 1 itu semua. Maksudnya tidak ngajar materi tentang bidang studi, tapi ngajar tentang proyek. Kelas 2 juga sama. Pak, boleh nggak di-switch? Sebenarnya boleh. Misalnya guru wali kelas A pindah ke kelas B, silakan. Karena saat itu dia adalah instruktur proyek atau pendamping proyek, bukan sebagai guru mapel. Nilainya siapa yang menilai? Timnya itu. Yang menilai si A si B itu timnya. Karena proyek itu langsung bawahan dari kurikulum, bukan dari mapel-mapel. Kapan dan berapa jumlah jamnya? Maksimal sampai 20% ambil ekstra, ambil intra. Kalau intra 36 minggu dibagi 2 berapa? 18 1 semester. Kan 20% dari 18 minggu berapa? 4 dari 18 berapa persen? 20% dari 18. 3 minggu setengah. 3 minggu kok Ibu. Jadi boleh 3 minggu tanpa belajar mapel. Itu aturan dari pemerintah. Makanya buka buku panduan ini yang 262. Ya. 262. Buka itu. Nanti ketemu, oh SMP lebih banyak lagi, 25% dari intra, berarti sekitar 1 bulan. Ya cuma kalau bikin proyek seolah-olah harus melahirkan produk, ya kan? Nah, itu yang akhirnya banyak biaya. Dan pemerintah tidak harus berupa produk, tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kan ada 6 dimensi kan? Nah itu yang harus dikejar, 6 dimensi nilai-nilai Pancasila itu, plus dengan tema-tema yang sudah dibagikan oleh pemerintah. Tahu kan 7 temanya Bapak Ibu ya? Pilih 2 tema dari 7 itu yang cocok dengan konteks kamu. Dan cukup ya. Dari Pak Edi udah jam 11. Ya sedikit aja lah, karena waktunya berbagi. Ya? Udah sedikit ke ketua kepala sekolah. Nah, nanti tinggal ada 160-an. Tapi karena ini memang pelatihan yang biasanya tuntas. Itu saja dari Pak Edi. Terima kasih. Mohon maaf bila tidak ada kata, ucapan, kalimat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibunda Sultawati. Tepuk hebat. Itu 8.